Yang mau jadi orang sukses, tunjuk tangan. Yang mau jadi orang kaya, tunjuk tangan. Saya mau lihat siapa yang paling cepat angkat tangan, saya kasih duit. Siapa yang paling cepat angkat tangan, saya kasih duit. Bentar, tangannya turunkan, jangan ada yang curi start. Nah, ini yang aku bilang tadi. Saya memang kalau ceramah Pak sering minta kursi, kenapa? Biasanya kalau ada kursi pasti ada meja. Kalau ada meja kayaknya kan gak indah. Kalau kosong gak ada isi. Alhamdulillah meja datang, minuman datang. Tapi minuman ini Bapak Ibu, inilah minuman yang paling berani. Kenapa saya bilang ini minuman paling berani? Datang gak bawa kawan. Ayo siapa yang angkat tangan paling cepat? Bentar, saya kasih duit ini 50.000. Tapi jangan ada yang curi start. Turunkan dulu, turunkan. Bentar, Ustadz tes dulu. Bisa nggak melihat siapa yang paling cepat? Ini percobaan ya. Ini belum dapat hadiah. Yang mau jadi orang sukses angkat tangan. Nah, ini begini. Siapa nanti yang paling cepat? Ustadz kasih duit. Udah turun. Bisa. Tertib, sportif. Yang mau jadi orang gila tunjuk tangan. Iya, udah tunjuk tangan juga loh. Coba. Ini mata duitan. Dengar, Ustadz nanti mau kasih ini Ustadz gak akan kantongin lagi. Aku yakin pasti panitia ganti. Nama saya sudah terpampang jelas, Arif Habibi Batubara. Kalau kalian buka YouTube, ketik aja di YouTube UAS KW, itu muka yang muncul. Serius, coba kalian tengok saya rating paling atas, bukan kaleng-kaleng nih bro. Rating paling atas Pak. KW itu tahu arti KW? Apa artinya? Hah? Palsu. Betul. 3 kalian. Berarti Ustadz Abdul Somad pal. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, sekarang yang KW itu bisa lebih laris dari yang original. Betul nggak? Kalian punya Android, ada yang ori, ada yang KW, mana yang lebih laris? Kenapa lebih laris? Karena lebih puas selesai. Sakitnya tuh di anak-anak muda begitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
daun salam bungkus ketupat, ambil keranjang diisi nanas. Yang jawab salamku dengan semangat, kudoakan segala cicilan dan hutangnya lunas. Khusus buat ibu-ibu yang hadir, biar semangat jawab salam, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kalau ibu tak mau jawab salam dengan semangat, kudoakan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata istri bapak masih sayang sama bapak. Buktilah. Terbukti jawab salamnya semangat, karena mereka takut bapak kawin lagi. Bismillah walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang semua kita hormati dan kita muliakan alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidz, tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak Kepala Dusun 9 Desa Selama, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang hari ini Pak Kepala Dusun hadir mewakili Pak Presiden Jokowi. Kan betul Pak? Bapak Kepala Lingkungan itu adalah perpanjangan tangan dari Presiden. Tadi beliau menyampaikan kata sambutan, itu utusan dari pemerintah. Walaupun hari ini kita tidak ada yang mematuhi protokol kesehatan. Kalau ini di live streaming kan, ini Pak Kadus bisa dipanggil ke kantor kecamatan. Saya bukan nakut-nakutin Pak Kadus, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, insya Allah di Dusun 9 ini, di Desa Selama ini, corona nggak masuk. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, seluruh jajaran kepengurusan yang hadir, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, wabil khusus yang kita banggakan, anak remaja-remaji masjid yang terhimpun dalam kepanitiaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1443 Hijriah. Mudah-mudahan duduk berkumpulnya kita di majelis ini, di rumah Allah ini, beginilah nanti kita duduk berkumpul bersama Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang tak lupa saya sayangi dan yang saya cintai, anak-anak yang hadir, pasukan bodreksin, pecahan botol 3 sekilo, alhamdulillah cukup tenang. Yang mau jadi orang sukses tunjuk tangan. Yang mau jadi orang kaya tunjuk tangan. Saya mau lihat siapa yang paling cepat angkat tangan, saya kasih duit. Siapa yang paling cepat angkat tangan, saya kasih duit. Bentar, tangannya turunkan, jangan ada yang curi start. Nah, inilah yang aku bilang tadi. Saya memang kalau ceramah Pak sering minta kursi, kenapa? Biasanya kalau ada kursi pasti ada meja. Kalau ada meja kayaknya kan gak indah kalau kosong gak ada isi. Alhamdulillah meja datang, minuman datang. Tapi minuman ini Bapak Ibu, inilah minuman yang paling berani. Kenapa saya bilang ini minuman paling berani? Datang gak bawa kawan, kan berani. Ya kalau bawa kawan ya mana tahu ada bulunya kan Pak. Nah, itu kawannya. Tapi jangan dipikirkan, karena nggak mungkin saya ceramah sambil ngunyah. Ya kalau ada nanti dibontorkan aja. Ayo siapa yang angkat tangan paling cepat? Bentar, saya kasih duit ini 50.000. Tapi jangan ada yang curi start. Turunkan dulu, turunkan. Bentar, Ustadz tes dulu, Ustadz tes dulu. Bisa nggak melihat siapa yang paling cepat? Ini percobaan ya, ini belum dapat hadiah. Yang mau jadi orang sukses angkat tangan. Nah, ini begini, siapa nanti yang paling cepat Ustadz kasih duit. Udah turun? Bisa? Bisa? Tertib? Sportif? Yang mau jadi orang gila tunjuk tangan. Iya, udah tunjuk tangan juga loh. Itulah. Ini mata duitan. Dengar. Ustaz nanti mau kasih ini Ustaz nggak akan kantongin lagi. Aku yakin pasti penelitian ganti. Abdullah nama ayahnya, Ibun Abdul Muthalib. Siapa nama neneknya? Aku nggak nyuruh kalian jawab. Yang kusuruh angkat tangan. Udah ngapain lagi kalian angkat tangan? Haji maksudnya. Siapa namanya? Binti. Binti nggak tahu. Mana ada pula namanya nenek Rasul binti nggak tahu. Allahul kafi Rabbuna kafi wajadana kafi indung hujan diudik di sini
siapa mata melirik Allahul kafi Rabbunal kafi Danal kafi wajadanal kafi Bikulil kafanal kafi. Aduh aduh Siti Aisyah mandi di kali tidak sembahyang tidak puasa di dalam kubur Allahul Rabbunal qasadanal wajadanal likulil kafanal wa ni'mal alhamdulillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Kita ajak selawatkan dulu Pak. Mudah-mudahan selawat kita ini mengundang berkah dari Allah. Saya tadi ketika keluar dari mobil Pak, saya lihat keluar. Ku tengok dari dalam semua jemaah nggak ada yang pakai masker. Makanya aku keluar nggak pakai masker. Kadang payah Bapak Ibu. Awak keluar pakai masker, jemaah ngomong, tengok ustadznya takut mati. Awak tak pakai masker keluar, jemaah semua pakai masker. Jemaah komplain juga, apa kata jemaah? Tengok ustadznya nggak taat aturan pemerintah. Betul Bu? Hidup penuh dengan serba salah. Saya nikah umur 23 tahun Bu. Sekarang sudah umur 35 tahun. Ya biasa adalah biasa aja keles. Kenapa saya nikah muda? Saya mendengar isu-isu dari tetangga-tetangga saya. Tengok si Arif laku-laku. Padahal baru 23 tahun. Nikah lama dibilang tak laku, nikah cepat dibilang kagak talam. Betul ini Bu? Tak punya anak dibilang kurang pengalaman, banyak anak dibilang kurang kerjaan. Hidup penuh dengan serba salah. Ini anak remaja-remaji buat acara malam hari ini yang baik atau tidak Bapak Ibu? Baik atau tidak? Baik pun yang mereka lakukan malam hari ini pasti ada orang yang tak suka. Betul? Sakit tidur kurang saya. Pasti ada yang tak suka. Ngapain dibuat acara corona? Corona, ngapain ditakutin? Corona itu agamanya Islam Bapak Ibu. Kok tahu Ustaz? Kubuktikan. Waktu Imlek kemarin Corona tak ikut. Betul tidak? Waktu tahun baru semalam Corona tak ikut. Waktu Natal tak ikut. Isra Mi'raj mau Ramadan ikut dia Pak. Berarti agamanya sesama Islam haram hukumnya saling menyakiti. Betul? Jadi gak usah takut, tapi tetap jaga kesehatan kata Pak Kepling tadi. Kita disuruh jaga 3M. Apa 3M? Memakai, mencuci, menjaga. 3M disuruh kita jaga.
20 M dihantam orang itu. Betul nggak? Kita disuruh jaga 3M, 20 M dihantam sama mereka. Lari nggak dapat. Insya Allah hadirnya kita di majelis ilmu ini, rumah Allah ini adalah tempat yang paling steril dari virus, penyakit dan wabah. Insya Allah. Bapak Ibu, di atas nama saya sudah terpampang jelas. Kalau ibu nggak nampak, nanti rapat ke sini. Karena aku tahu banyak yang tua-tua, pasti pandangannya agak berkurang. Dan ini memang betul. Kata Rasulullah pernah bilang, ya kebaru ibnu Adam, kata Rasulullah, wa ya kebaru ma'ahu funani. Ketika bertambahnya usia anak Adam, maka hanya 2 yang bertambah. Manusia itu semakin tua, hanya 2 yang bertambah, yang lain berkurang. Yang mana berkurang? Penglihatan. Dulu waktu muda jelas melihat, betul. Bertambah usia, udah mulai pandangan berkurang. Waktu muda jarak 20 meter masih nampak. Cok mano kesana sini dulu, nampak 20 meter. Umur berapa? Umur 30. Umur 70. Jangankan 20 meter, 2 meter pun tak nampaknya lagi. Nek, kau siapa kau? Aku Nek si Fulan. Si Fulan, anak siapa kau? Anak si Fulan. Nah, kalau emak kau yang kau sebut baru aku kenal. Kalau muka kau ini aku tak tanda, maklum ada tua mata kurabun. Oh iya Nek, rabun. Ini berapa Nek? Ini nampakku di 50.000 itu. Duit nampak. Pendengaran berkurang. Pak, Ibu, saya tinggal di Medan. Emak saya tinggal di Walu Ledong, Tanjung Ledong, Kabupaten Labuan Batu Utara. Semua keluarga saya di sana. Cuman saya tinggal di Medan karena saya dapat istri orang Medan. Itu kalau saya telepon mak saya di kampung dari Medan, mak, sehat mak? Sehat? Apa? Kata makku, sehat mak. Kayaknya signal kau tak bagus lah, katanya. Mak, aku tinggal di Medan loh mak, aku bilang. Rumahku dekat tower. Masa mak bilang signal di Medan tak bagus? Jangan signal disalahkan mak, kuping mak yang bermasalah, aku bilang. Pendengaran berkurang. Jalan dulu masih muda Pak, kita gagah, usung dada ke depan. Mulai tua jalan sudah mulai bungkuk. Tenaga masih muda kuat, semakin bertambah tua tenaga lemah. Semua berkurang ketika kita bertambah tua. Tapi kata Nabi, 2 yang bertambah. Pertama yang bertambah itu adalah hubbul mal, bertambah cinta dengan harta. Yang bilang Nabi. Yang kedua, waqulul umur, bertambah takut dengan kematian. Ibu duduk di teras rumah ibu, lewat cucu main-main. Nih anak-anak kita yang kecil-kecil, cucu-cucu kita, umurnya umur 4 tahun, 5 tahun. Begitu dia lari-lari dipanggil, nek sini nenek. Ini nenek, cucu nenek. Ini nanti kalau menikah nenek masih hidup enggak ya? Muncul kalimat itu. Kita Pak sebagai ayah, ini nanti kalau kau nikah, ayah enggak ya jadi walinya? Sempat enggak ya jadi wali? Jangan-jangan nanti kau nikah ayah udah enggak ada. Kita berpikir kayak gitu Pak. Itu menunjukkan apa? Kita takut, sudah mulai takut dengan kematian. Itu kata Nabi. Yang pertama, bertambah cinta dengan harta. Yang kedua, bertambah takut dengan kematian. Selalu punya cita-cita umurnya panjang terus. Ibu bapak yang mulia, nama saya sudah terpampang jelas, Arif Habibi Batubara. Kalau kalian buka YouTube, ketik aja di YouTube Uas KW, itu muka yang muncul. Serius, coba
kalian tengok kalau saya rating paling atas, bukan kaleng-kaleng nih bro, rating paling atas pak. KW itu tahu arti KW? Apa artinya? Hah? Palsu. Betul. Tiga KW. Berarti Ustadz Abdul Somad pal. Tapi bapak ibu mohon maaf, sekarang yang KW itu bisa lebih laris dari yang original. Betul nggak? Kalian punya Android, ada yang ori, ada yang KW, mana yang lebih laris? Kenapa lebih laris? Karena lebih puas kalian. Sakitnya tuh di anak-anak muda tuh gitu. Bapak ibu orang tua saya, tadi Pak Ustadz Ketua Panitia sudah menyebutkan, kami bincang-bincang tadi. Waktu nyampe di Masjid Al-Bakri, aku diajak ngopi. Aku minumanku tuh nggak ada yang lain selain kopi. Tapi dikasih panitia susu. Alhamdulillah, bersyukur. Inilah ketetapan Allah. Kalaupun nanti keluar kopi, berarti itu juga ketetapan. Kalau nggak keluar berarti ya kalau ada alhamdulillah ya bu ya, kalau nggak ada parah kali lah. Ya kalian minum enak, makan, aku nggak mungkin ceramah sambil makan sambil minum. Ya paling tidak kopi lah biar jangan ngantuk ya bu. Ibu saya mau tanya, kita sepakat dulu, saya ceramah ini berapa lama? Ini jam berapa? Aku nggak pakai jam tanganku hilang di gondol maling. Makanya aku pakai handphone dari bawah nengok jam berapa. Ini jam 10 kurang 10. Aku jam berapa siap ceramah? Hah? Jam berapa? Serius? Nanti ibu ngantuk? Ibu tahan? Kalian? Aku yang nggak tahan. Jangan aja ngomong tahan. Kalian duduk dengarkan aku merepet bubuih muncungku. Suaraku serak-serak udah. Alhamdulillah walaupun serak-serak tapi masih diberikan Allah kekuatan. Tadi saya dibilang sama Ustadz Ketua Panitia kita, saya baru pulang dari Samarinda, Kalimantan Timur. Itu hari Jumat yang lalu. Saya bu sudah nyampe ke Kalimantan Timur itu sudah 2 tahun. Tahun yang lalu saya juga berangkat tapi di bulan Maulid. Di tahun ini saya berangkat di bulan Isra Mi'raj bulan Rajab. Di tahun yang lalu saya juga pernah nyampe ke Maluku Utara, Halmahera Tengah. 2 bulan yang lalu saya ceramah di Lampung seminggu bersama tim yang hadir. Ikut dengan saya alhamdulillah. 5 bulan yang lalu setiap bulan saya berangkat ke Riau. Ceramah di Riau selama 5 bulan berturut-turut tapi tidak full. 1 bulan 10 hari pulang. 1 bulan 15 hari saya pulang. Insya Allah tanggal 14 nanti saya berangkat ke Batam sampai tanggal 21. Ustadz sombong ceritakan jadwal ceramah, bukan. Kenapa saya bisa ceramah sampai keluar provinsi? Itu bukan karena ceramahku bagus pak, karena muka aku aja mirip puas. Itulah enaknya mirip ulama. Karena bagiku, bu, Oi, aku mau nanya, Ustadz Abdul Somad itu tampan atau tidak? Fitnah kalian. Dibandingkan sama Atta Halilintar mana lebih tampan? Tahu aja kalian yang tampan memang. Dibandingkan sama Raffi Ahmad mana lebih tampan? Ustadz Abdul Somad itu nggak tampan, tapi juga nggak jelek. Yang sedang-sedang aja lah. Karena yang sedang-sedang itu di pertengahan itu disenangi Nabi. Karena orang makin tampan karena makin sombong. Perempuan makin cantik makin sombong. Ini nampak kali yang sakit hati. Enggak pak.
Yang cantik sombong mati juga, betul nggak? Ada nggak contohnya? Siapa? Vanessa. Sebelum Vanessa udah ada kejadian Ummu Jamil. Ummu itu artinya apa? Gak tahu dia mah, jangan dia gak tahu. Belum ditunjukkan ke orang. Ummu itu artinya mama, ibu, emak-emak. Jamil itu cantik, berarti Ummu Jamil macan, mama-mama cantik. Ummu Jamil cantik, sombong dengan kecantikannya mati. Yang cantik aja mati, apalagi yang itu tahu kan? Saya nggak bangga dibilang mirip artis Korea, enggak. Kenapa? Untuk apa tampan nggak sunat? Untuk apa tampan tapi nggak bisa baca Quran? Betul? Untuk apa cantik tapi nggak sholat? Betul? Kenapa bisa ajak perang ke Palestina? Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak. Siti Fatimah cantik, dia bersama. Siti Fatimah cantik, dia bersama. Sayang, sungguh sayang. Apa itu lah? Gak ada yang tahu gitu. Aku titipkan. Itu hafal kalian. Cepat kali kalian hafal lagi. Anak-anak muda sekarang gitu bu, lebih senang orang tua yang begitu-gitu itu. Oh mungkinkah diri ini dapat merubah bumi yang menjadi seperti bintang dalam janji sarang. Anak-anak muda begitu. Ada anak santri buat lagunya ini bu, masya Allah, liriknya mereka ganti pak. Nadanya sama. Oh mungkinkah diri ini dapat berjumpa Nabi di surga nanti, menjadi umat Nabi yang diakui, disayangi dan dicintai. Juga mustahil bagiku menggapai ridho ilahi tanpamu Nabi. Engkaulah penuntun kami ya Muhammad Rasulullah ya Habibi salah. Insan sepertimu penutup para nabi, seharusnya aku amalkan sunnahmu, teruskan dakwahmu ya Habibi, kaulah penuntun kami. Masya Allah, enak gak? Kalian aja bilang enak. Aku aja ngos-ngosan, suara serak nyanyi. Untung-untung aja suaraku gak habis selesai dari sini. Karena besok aku masih banyak ceramah pak. Ini mudah-mudahan aja diganti rugi besok ceramah aku batal sama Pak Tia malam ini. Enggak. Saya ceramah itu gak pernah mikirkan amplop. Demi Allah pak. Demi Allah bu, saya ceramah tidak pernah mengharapkan amplop. Isinya pun tidak, sujud aja kalian. Isinya tidak, yang penting itu jumlahnya. Ya kalau isinya daun itu apa coba? Betul. Almarhum ayah saya pernah bilang Bapak Ibu,
Apa kata beliau? Arif, iya ya. Kalau kau ceramah anak, jangan pernah kau mengharapkan pemberian dari orang yang mengundang. Kenapa ya? Itu dosa besar. Ketika kau mengharapkan pemberian dari orang yang mengundang, itu dosa besar. Kutanya balik. Terus ya, ada nggak dosa yang lebih besar dari itu? Ada. Apa? Orang undang kau nggak ngasih apa-apa. Ya mudah-mudahan aja Bapak Ibu orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya candaan saja supaya ibu tidak kalau ibu ngantuk, masukkan 2 jempol tangan ke dalam mulut. Iya, masukkan 2 jempol tangan ke dalam mulut. Ada langit-langit yang di mulut kita itu, ambil air ludahnya pakai jempol, oleskan. Kemudian tarik keluar, oleskan ke alis mata, dua-dua. Baca sholawat 3 kali. Kalau masih ngantuk, minta ludah kawan sebelah, oleskan sedikit ke hidung. Jangan ngantuk, tidur pun nggak bisa, bau jigong. Ya insya Allah mudah-mudahan ceramah saya ini nggak ada yang jadi kudanil. Tahu kudanil? Wah, karena daya tangkap akal otak manusia ini Bapak Ibu itu 40 menit sebenarnya. 40 menit pertama mereka sami'na wa ata'na, mereka dengar, mereka taat. Sami'na wa ata'na. 40 menit kedua sami'na wa ngantukna, dengar tapi udah mulai di sudut-sudut duduknya biar nggak nampak orang. 40 menit ketiga sami'na wa ngorokna, hidung. Tapi jangan rendahkan orang tidur di majelis ini. Kenapa? Bisa jadi orang yang tidur lebih besar pahalanya daripada yang tak tidur. Orang yang tidur di majelis ilmu itu masih dapat pahala Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata Nabi, majelis ilmu ini adalah taman surga Allah. Orang yang tidur bisa jadi lebih besar pahala daripada yang tak tidur. Kenapa kok bisa begitu Ustaz? Yang nggak tidur nyeritai yang tidur. Yang tidur dapat pahala karena diceri. Yang nggak tidur dapat dosa karena menghina. Tapi jangan gara-gara ini ibu tidur semua. Kalau ibu tidur semua, siapa yang mendengarkan aku ceramah? Ya Bu ya, insya Allah tahan. Insya saya sedikit saja mengupas hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj. Ibu bapak yang mulia, saya mau tanya dulu, kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Ada yang tahu anak-anak Ustaz? Ada yang tahu anak-anak Ustaz? Ada? Hah? Ada yang tahu? Yang ini anak gadis yang tahu kan? Enggak. Kenapa di Isra Mi'rajkan? Setiap sesuatu yang terjadi pasti ada sebab. Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah, sebabnya Rasulullah itu sedih. Kenapa Rasulullah sedih? Meninggal Sayyidatina Khadijah, istrinya wafat, Bu. Rasul sedih. Pak, aku tanya bapak, kalau istri bapak yang meninggal, bapak sedih nggak? Tengok bukan? Terbukti kan? Nggak ada sedikit yang sedih. Hah? Nggak cocok.
Gak coyo. Ibu tengok di laki masing-masing. Biar ku tanya sekali lagi. Ini pembuktian. Pak, kalau bini bapak meninggal, bapak sedih nggak? Jawabnya nggak ikhlas deh. Coba ibu yang saya tanya. Bu, kalau laki ibu yang meninggal, ibu sedih nggak? Mana lebih kuat? Kalian jadi juri ya? Nah, kalian kan anak-anaknya kan? Kalian dengarkan. Lebih cinta bapak kalian ke mama kalian, atau lebih cinta mama kalian ke bapak kalian? Pak, kalau bini bapak meninggal, bapak sedih nggak? Dengarkan mana yang lebih kuat. Kalian diam dulu ya. Bu, kalau laki ibu yang meninggal dunia, ibu sedih nggak? Mana yang lebih kuat? Hah? Berarti istri sama suami sama-sama sah. Ibu, kalau ibu meninggal bapak sedih? Pak, ragu pak bini bapak dengan sayang bapak. Kacau juga nih pak. Ini Ustaz datang jadi provokator pula. Ibu, saya tanya, ibu kalau suami meninggal, ibu sedih nggak? Kalau ibu yang meninggal, bapak sedih nggak? Nggak tahu. Saya bisa buktikan nggak? Ada seorang istri meninggal suaminya, jenazahnya diletakkan di ruang tamu. Ya nggak mungkin di kamar mandi, orang kali tahu. Bilang letakkan di ruang tamu, katanya. Nggak mungkin di atas genteng diletak jenazahnya. Diletakkan di ruang tamu, itu istri posisi duduknya di mana? Samping. Ngapain? Nangis sambil baca Yasin. Dia nangis. Iya bu. Kok tahu kalian? Udah punya laki, udah punya kalian. Jadi kok tahu kalian? Ayahnya masih ada. Jadi kok tahu kalian? Diletakkan suami di ruang tamu, bini sambil nangis baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Al-Fatihah. Kenapa kebanyakan menangis? Itu kalau suami yang meninggal. Tapi kalau istri yang meninggal, di mana duduk suami? Sudah buktinya, sudah terbukti. Mana yang lebih cinta? Suami atau istri yang lebih cinta? Betul? Ada kisah di Medan Bapak Ibu. Seorang suami ditinggal wafat istrinya. Setiap waktu pak ini suami ziarah nggak pernah putus. Ziarah bukan hanya ziarah, ziarah bawa air siram terus. Selesai sholat ziarah siram, pulang sholat ziarah siram, mau makan ziarah siram, siap makan ziarah siram, mau kerja ziarah, pulang kerja ziarah. Pak kepala dusun pening nengok ini seorang laki-laki. Didatangi sama Pak Kadus, laporan masyarakat. Pak, kami risih pak nengok bapak yang itu, kasihan pak. Tolonglah Pak Kadus datangi, berikan nasihat. Didatangi sama kepala dusun, Pak saya mohon izin. Bapak kenapa? Kenapa apanya Pak Kadus? Kalau kami perhatikan Pak,
Semenjak istri bapak meninggal dunia, bapak itu kayaknya belum ikhlas, belum menerima ketetapan Allah. Setiap saat bapak jarah, mau makan, selesai makan, mau kerja, pulang kerja, mau mandi, sudah mandi, sebelum sholat, selesai sholat, terus setiap hari. Kadang-kadang ini masyarakat menghitung sampai 20 kali bapak jarah kubur setiap hari. Kalau bapak sayang kepada istri, Allah lebih sayang dengan istri bapak. Kalau bapak tidak terima ketetapan Allah, ini dosa, Pak. Si suami tadi bilang sama kepala dusun, Pak Kadus, aku sedih Pak Kadus. Tahu Pak Kadus apa sebabnya? Karena ada satu amanah istriku yang sampai hari ini belum bisa kulaksanakan. Itu yang buat aku sedih Pak Kadus. Kalau boleh tahu Pak, kata kepala dusun, apa amanah istri bapak? Dibilang sama si suami tadi, Pak Kadus, dulu ketika istriku sakit, dia pernah bilang sama aku, dan itu amanah. Abang, iya dek, aku kan hari ini sakit bang. Iya. Kalau seandainya nanti aku meninggal dunia bang, ku izinkan abang nikah. Tapi tunggu bang, tumbuh rumput di kuburanku. Makanya Pak Kadus aku jarah bawa air kusirami biar cepat tumbuh rumput. Karena kalau gak tumbuh rumput gak boleh nikah. Gara-gara tumbuh rumput. Oh, itu Pak, mohon izin, kita gak usah munafik Pak. Sama kita laki-laki. Suami kalau keluar dari rumahnya, dia lihat anak orang, teringat sama anaknya. Tapi kalau lihat bini orang, dia lupa sama bininya. Betul nggak? Makanya Rasulullah sedih. Setiap saat kehidupan Rasulullah, dari mulai tidur sampai tidur lagi, Khadijah tidak pernah absen untuk Rasulullah. Misal Rasul, Khadijah wafat, mau masuk ke rumah, sedih. Kenapa? Karena dia teringat Rasul kalau masuk ke rumah itu tidak dibolehkan Khadijah sebelum Khadijah mencuci kakinya Rasulullah. Maka wajar Rasulullah ketika mau masuk rumah ingat istrinya. Bapak pernah dicucikan bini kaki bapak pulang kerja? Pernah ibu cucikan kaki suami pulang kerja? Pernah enggak? Berarti tidak mengamalkan apa yang dibuat Khadijah. Maka jangan berharap ibu suami sedih ibu meninggal. Saya belak-belakan aja Pak. Masuk ke dalam rumah, Rasulullah duduk, datang Khadijah diantarkan minuman. Rasul masuk udah sedih, teringat istri. Masuk ke rumah langsung sedih lagi, ingat istri. Biasanya ada Khadijah yang datang mengantarkan minuman kepada Khadijah. Tahu bu, setetes diminum suami, air minum yang disuguhkan istri, maka satu dosa diampunkan oleh Allah. Itu satu tetes. Kalau satu gelas berapa tetes? Besok kalau suami pulang kerja, ibu buatkan minuman 1 tong. Bang, Mas, iya dek. Ini orang Jawa enaknya Pak. Lembut memang. Manggil lakinya Mas, walaupun lakinya ireng. Padahal Mas itu kan kuning. Ireng pun lakinya dipanggil Mas sama dia. Itulah lembutnya perempuan Jawa. Mas, tadi malam aku dengar ceramah Ustadz Abdul Somad KW. Biasa aja lah kalian. Iri kali kalau namaku. Teman-teman aku udah kenal kalian enggak? Sekarang gampang kok kalau mau terkenal. Tengok tuh yang viral kemarin. Salam dari Binjai, udah terkenal. Iya kan? Enak kok terkenal. Ada nggak tiap tower di sini? Ada. Nah, panjat, lompat, tidak boleh.
Viralnya itu apa? Di koran. Salah satu korban cinta bunuh diri. Malu. Anak gadis sekarang, anak lajang sekarang, gara-gara ditolak cewek, dah bunuh diri, main TikTok. Di depan orang tuamu, kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan dia. Aku pak nengok orang begitu jijik kan aku. Iya entah kenapa iya. Maunya dicabut malaikat Jibril nyawanya pas lagi nyanyi itu. Pikir kasihan saya ya, adik-adik yang perempuan, jangan kalian buat konten-konten yang maksiat, buat konten-konten yang bermanfaat kayak tadi nasib tadi kan, ini bermanfaat. Gimana tadinya? 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya kan lagunya nasihat itu ya kan Bu? Coba ibu-ibu dulu, emak-emak dulu, beda sama mama sekarang. Kalau emak-emak dulu itu ngayunkan anak, lagunya beda sama emak sekarang. Saya ingat betul bapak ibu emak saya ngayunkan adik saya yang paling kecil. Dia ayunkan tengah malam Bu, merengek menangis gak diam-diam. Masih bayi. Lagunya manfaat, lagunya nasihat, itu bayi mendengarkan apa yang diucapkan orang tua. Anak bayi, anak-anak ini Bu, ini seperti memori kosong Pak. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita buat, apa yang kita isi, mereka akan nyimpan. Diayunkan sama makku tuh adik punya, sambil nyanyi, enak nyanyi ya Bu. Sedih saya kalau dengar itu lagunya. Kasih sayangnya bunda tidak ada batasnya, siang malam dijaganya, di pangku dan di timangnya, dengan kasih. Bila di malam hari bunda selalu kelak kau dewasa nanti, hidupmu akan berjasa untuk nusa dan oh Tuhanku yang maha kaya, limpahkan karuniamu padanya, panjangkan umur, murah rezekinya, yang utama sifat jujur dan setia, jangan lupa. Betul nggak? Anak sekarang punya anak bayi ngayunkannya pakai lagu enggak. Tuhan si kucing garang, kucing sangat sensasa, main sikap, main amba, opo sing lewat tekan kita cuak lempar. Beda. Ya jangan nyanyi buat konten-konten yang gak bermanfaat, buatlah konten yang bermanfaat. Itu Rasul, itu Khadijah, dibuatkan minuman, masuk Rasul ke kamar Pak, teringat lagi sama Khadijah. Kenapa? Khadijah kalau setiap mau tidur dia cium tangannya Rasulullah. Untuk apa dia cium? Dia minta maaf. Bang, minta maaf ya bang, lahir batin. Kalau seandainya bang aku tidur nggak bangun-bangun lagi, aku udah nggak punya dosa sama abang. Bu, oi, mak boleh yang panggil, jawab aja boleh. Bu, terus hidup. Ibu pernah cium tangan laki, mau tidur pernah cium tangan laki. Kapan ibu cium tangan laki? Habis lebaran, waktu lebaran cium tangan pun minta maaf kan? Kenapa? Duit ibu ambil tadi malamnya kan? Minta maaf sambil nangis-nangis. Ucapkan jelas Pak, saya begitu Pak. Kalau sudah lebaran selesai sholat datang biniku nangis-nangis minta maaf. Nangis-nangis. Namanya laki-laki Pak, kita nggak usah munafik Pak, kita jujur aja. Laki-laki itu sejak kalau air mata perempuan yang sudah jatuh luluh kita Pak. Saya, walaupun wajah saya seram begini Bu, hatiku dangdut.
Iya, itu nanti selesai sholat datang biniku jalan mau minta maaf. Dari jauh dia nengok aku, udah mau nangis Pak. Dari jauh, belum lagi dekat, jalan menuju. Belum lagi dekat, masih jauh. Aku heran, ini kenapa biniku ini kena stroke apa kok dipikir. Mukanya udah berubah. Begitu dekat, Bang, kita mau ya udah aku Pak, udah aku maafkan. Dunia akhirat ku maafkan beb, ku maafkan kau beb. Ya biasa aja lah kalian. Orang ku panggil beb biniku kok kalian pula yang sibuk. Yang salah tuh bini orang ku panggil beb. Biniku biasa aja lah ku panggil beb. Itu dulu baru nikah. Sekarang mana manggil beb. Woi sini dulu. Kita kan gitu Pak, kalau orang nikah romantis. Baru-baru nikah, ada baru nikah sini? Ada baru nikah sini? Ada? Kalau baru nikah romantis, naik kereta, kayak amplop sama perangko. Lengket, kayak amplop sama perangko lengket. Udah punya anak dua, boncengan kayak batu nisan. Batu timur, satu di barat. Bini rapat sikit, apa kata laki, komun berkosike sempit, apa yang laki dari itu lah aku ini. Makanya aku ceramah gak bisa rasa-rasa ini kita ini ya. Tapi yang mana bawa aja lah Tuhan, udah sini aja. Takut aku, lebih kumpul jauh kan aku panitia dari samping jalan ya Pak. Hati-hati kalian. Ustadz ceramah ini dengarkan, nanti dari ceramah Ustadz kasih pertanyaan yang bisa jawab, ini Ustadz kasih. Oke, dengar ya, dengar. Udah. Sampai mana tadi? Hah? Nyalam. Ku bilang sama bini, udah deh, maafkan ku dunia akhirat, udah kiki lah dia bu. Jam 2 siang Pak, datang murid mengaji. Saya ngajar ngaji di Medan. Datang murid ngaji, lebaran, izin minta maaf ke rumah. Biasalah murid datangin guru. Namanya anak-anak kalau datang ke rumah kita lebaran, aku yakin otaknya itu THR aja bu. Yang anehnya Pak, yang anehnya kita kasih THR anaknya, emaknya, bini kita. Ini kita bawa anak bertamu ke rumah orang, yang punya rumah ngasih THR sama anak kita. Bini kita bilang apa? Ngapain repot-repot? Udahlah, ngapain dikasih-kasih? Udah nggak usah, nggak apa-apa repot-repot kali ngasih anak awak. Udah nggak apa-apa, namanya lebaran, kita punya rumah, diambil si anak. Maknya tadi bilang apa? Udah nggak usah lah repot-repot kali ngasih THR. Kami kena kamu bertamu bukan untuk itu kok. Udah nggak apa-apa kata tuan rumah. Begitu pulang di kereta, apa kata maknya? Mana uang THR yang dikasih? Itu mak-mak begitu, betul nggak Pak? Ibu jangan marah. Perempuan itu matre, betul nggak? Tidak ada perempuan yang mau hidup susah, betul? Makanya laki-laki harus jadi orang kaya. Lamar itu perempuan, kasih banyak-banyak maharnya. Nabi umur 25, lajang, nikahin janda, maharnya 2 miliar. Ini sejarah. Umur 16 tahun Nabi bekerja, punya gaji sendiri, disimpan sampai umur 25 dia nikah dengan Khadijah. Dari 16 ke 25 berapa tahun? Berapa? 9 tahun Nabi Muhammad bekerja, bisa mengumpulkan uang 2M. Anak sekarang nggak perlu kerja bu, nyari duit 2M. Kenapa? Setiap pagi dapat sedekah 2M main skater. Wah. Di skater anak sekarang ini orang 2M, 3 kali dapat. Ini kadang-kadang game yang dimainkan ini, game ini Pak, mohon maaf orang kafir yang punya. Tengok aja musiknya. Yang kadang buat kita marah itu game online judi.
diperjualbelikan. Silahkan kalian yang buat game, tapi jangan bawa-bawa istilah Islam. Sedekah itu istilah siapa? Islam. Bahkan mereka bilang, apa nih yang main game online nih? Mereka bilang, Ustaz, aku tanya, ini kayak mana mainnya? Ini Ustaz, ada chipnya Ustaz. Dijual belikan, ya kalau mau beli, kalau nggak mau beli, kadang-kadang pagi dapat sedekah Ustaz. Enak kan kalau dapat sedekah 2M bilang. Ibu kan dapat sedekah 2M. Nengok duit 2M aja nggak pernah. Dapat sedekah 2M Ustaz. Ya kalau kita nggak mau beli, kalau kita mau beli itu 50 atau 60 ribu Ustaz. Satu apa namanya Ustaz? Apa namanya? Nampak kali pemainnya. Jadi bagaimana mainnya? Ini mainnya ada taruhannya Ustaz. Namanya bet. Betnya itu ada paling kecil 80 Ustaz. Di atas 80 180. Di atas 180 380. Di atas 380 680. Di atas 680 880. Di atas 880 1,760. Ya hafal aku download kemarin. Ibu kali kalau nggak hafal gimana diceritakan? Ini kadang-kadang kan ada orang ceritakannya Pak, tapi dia nggak ngalami, ya nggak enak ceritanya. Betul nggak? Aku mau ceritakan ini, aku download dulu, aku tahu dulu mainnya, baru aku ceritakan. Ternyata itu judi. Ibu bapak yang mulia, mohon maaf, saya pernah diundang ceramah. Itu ceramah di komunitas orang-orang yang hijrah dari dunia narkoba. Saya diundang ceramah, saya ceritakan kepada mereka. Mereka bingung melihat, kenapa ini Ustaz tahu? Kok Ustaz ini tahu efeknya sabu? Kok Ustaz tahu ini efeknya putau? Kok Ustaz tahu efeknya ganja? Kok tahu Ustaz? Saya bilang sama mereka, dari tahun 2000 sampai tahun 2009 saya pemakai aktif dan pengedar narkoba. Bukan kaleng-kaleng ini. Kenapa saya sebutkan ini? Bukakan aib. Ini bukan bukakan aib. Pelajaran pertama bagi kita Pak, ketika melihat kejadian seperti ini, jangan kita sering merendahkan orang lain yang hari ini bermaksiat di hadapan kita, karena kedepannya kita nggak tahu bagaimana kehidupannya. Karena bagi saya lebih baik bekas orang jahat daripada bekas orang baik. Betul? Ini saya alami. Saya ceritakan bagaimana efek sabu, efek putau, efek ganja. Mereka bingung. Kok Ustaz tahu? Aku ngalami. 2006 saya masuk daftar pencarian orang. Saya lari ke Provinsi Riau. 2 tahun saya di sana. 2008 saya pulang ke Medan, bukan ke kampung, ke Medan. Saya ke Medan. 2008 saya nikah di Medan. 2008 nikah, saya masih pakai Bu. Istri hamil 8 bulan, saya masih pulang pagi Pak. Sampai emak saya bilang sama istri saya, udah kau tinggalkan aja anakku, aku nggak sanggup lagi untuk mendidiknya, aku malu sama kau menantu. Tinggalkan dia anak, kau cari aja suamiku yang lain, tuntut aja, gugat aja ini anak emak, karena dia nggak becus jadi suami. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, 2009 lahirlah anak pertama saya. Di saat lahir anak pertama saya, kelang beberapa bulan, sepupu saya meninggal dunia. Itu jatuh dari kendaraan. Ketika jatuh dari kendaraan, saya ikut mandikan, saya ikut kafani, saya ikut sholatkan, saya ikut antarkan ke liang lahat. Begitu dimasukkan ke kuburan Pak, yang saya lihat di dalam bukan jenazah dia, tapi jenazah saya. Disitulah saya langsung ketakutan. 3 bulan seperti orang hilang akal. Sampai-sampai ayah dan emak saya mau bawa saya berobat. Saya bilang, Mak, aku nggak gila, aku nggak stres. Terus kenapa kau diam seperti ini? Dilawan ngomong diam, disuruh makan kadang kalau iya ngangguk, kalau nggak mau geleng, nggak mau ngomong. Saya bilang, Mak, hari ini yang aku pikirkan hanya mati, mati dan mati. Itu aja saya pikirkan. Akhirnya Allah berikan hidayah. Mungkin asbab apa? Asbab mak saya Bu bangun tengah malam, dia angkatkan tangannya, dia munajat kepada Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, air mata yang jatuh terurai.
Allah dengarkan doanya. Saya di kampung Bapak Ibu, itu orang kampung bilang sama emak saya kalau saya jam 10 nggak pulang dicarinya saya Bu, karena aku anak laki-laki. Sekarang orang anak perempuan aja jam 12 malam nggak pulang, nggak pernah dia cari. Emakku, aku anak laki-laki jam 10 aku nggak pulang dicarinya. Kenapa? Khawatir kalau ada tawuran nanti anakku ikut. Kalau ada nanti orang pemakai narkoba, anakku ditangkap polisi terlibat di situ. Akhirnya orang kampung bilang apa? Tengok itu si Pulana. Dia punya anak laki-laki, aku juga punya anak laki-laki, tapi nggak gitu-gitu kali lah buatkan anak laki-laki. Anak laki-lakinya sudah bagus, anak laki-lakinya udah berakal, masa jam 10 malam nggak pulang sibuk nyariin. Aku juga punya anak, tengok tuh sibuk kali, tiap malam Bapak Ibu. Orang tua saya mungkin udah tebal kupingnya mendengarkan itu, tapi dia nggak peduli, terus dia cari karena bentuk sayang. Ibu, 9 tahun hampir itu omongan. 9 tahun Pak omongan seperti itu kepada ibu saya, kepada emak dan ayah saya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Allah berikan hidayah, Allah berikan kemampuan. Saya nggak tamat Bu, bukan tamatan pondok pesantren Pak. Saya nggak tamat aliyah, saya nggak tamat sanawiyah. Saya pendidikannya saya SD, SMP, SMA. Kuliah pun saya sudah punya anak 2, saya baru kuliah. Kenapa saya kuliah punya anak 2? Saya punya 5 bersaudara, saya anak yang kedua laki-laki yang paling besar. Kakak saya tamat SMP, sanawiyah, nikah Bu. Semua kami nikah muda. Kenapa? Dia mau lanjutkan aliyah, dia lanjutkan SMA. Orang tua tak punya duit. Dia gak mau sekolah. Kenapa? Dia mikirkan adiknya. Di saat saya mau lanjutkan kuliah, saya lihat adik saya ada 3 di bawah. Kalau aku kuliah, siapa yang membiayai adik saya sekolah ini? Saya korbankan Bapak Ibu. Ya, aku gak mau kuliah, aku mau kerja. Aku mau kerja. Bosan aku kuliah, padahal bukan bosanku. Cuma kadang-kadang berpikir, ya Allah, dari manalah duit dapat ayahku? Ayahku seorang nelayan. Ibu, ayah saya nelayan Pak, di ledong sana ke laut, saya pernah ikut. Dihantam badai, dihantam angin kencang, saya nangis, saya ajak. Disitulah saya baru sadar, ya Allah, ternyata beginilah ayahku berkorban untukku. Beginilah dia pertaruhkan nyawanya untuk mensekolahkanku, ngasih makanku. Di situ aku baru sadar. Akhirnya apa yang terjadi? Saya jadi ustaz hari ini bukan karena saya tamat pesantren, tidak. Nih, ayo adik-adik motivasi buat kalian. Kalian harus jadi ulama, jadi ustaz itu bukan harus kalian mondok. Tapi kalau kalian mau mondok itu lebih bagus. Kenapa? Karena anak-anak saya juga saya pun masukkan ke pondok pesantren. Anak saya Bu sekarang yang paling besar usianya sudah 12 tahun. Usia 5 tahun anak saya sudah saya bawa ceramah. Usia 5 tahun anak saya sudah berdiri di atas panggung menyampaikan dakwah. Siapa yang ngajarin? Saya yang mendidik langsung. Biasa kalau peringatan Isra Mi'raj Maulid itu beliau saya bawa anak saya bawa kemana-mana. Dan beliau hari ini sekolah full day, pagi pulang sore, program tahfiz Quran terus dia lanjutkan. Saya nggak berani bawa. Memang hari ini Minggu karena saya nggak tahu saya pulangnya malam ini atau besok pagi. Besok pagi Senin dia sekolah. Kalau ini hari libur atau malam Minggu tadi saya ceramah di sini, itu akan saya bawa anak saya. Sebelum saya ceramah Pak, anak saya suruh ceramah 15 menit di hadapan jemaah. Untuk apa? Untuk mendidik. Tapi ketika saya sudah dipercaya umat untuk menyampaikan, saya ngaji Pak di Medan, ada guru-guru di kampung saya datangi. Karena bagi saya ketika ada guru hidup di kampung kita tinggal di situ, kita tahu dia ulama, kita tahu dia orang soleh, kita tahu dia orang alim. Kita nggak datangi ini karena sehat kepadanya sampai dia meninggal dunia, maka kita adalah orang yang paling rugi hidup di dunia. Saya datangi itu guru-guru. Akhirnya ada ilmu yang Allah titipkan sedikit saya sampaikan. Saya diundang kemana-mana ceramah, saya diundang ke sana, diundang ke sini. Pertama sekali saya diundang ceramah ke kampung lahir saya Bu. Rumah saya ini sebelahan dengan masjid. Bukan hanya seperti itu, rumah saya selang ada asli 1 kali lompat sampai masjid. Diundang saya ceramah, pentasnya di depan masjid. Almarhum ayah saya duduk, ibu saya, emak saya duduk, almarhumah nenek saya masih hidup. Kakak saya, abang ipar, adik ipar saya, paman saya, pakcik saya, ibu saya, semua mendengarkan di saat itu. Hanya 1 jam aku ceramah di atas panggung Bapak Ibu. Hinaan orang 9 tahun itu bersih hanya dengan 1 jam saya mencucinya. Dulu ketika maksiat, anak siapa? Siapa itu? Siapa itu? Ketika kita sudah berdakwah, berikan prestasi.
Orang akan bertanya, itu anak siapa? Itu anak siapa? Menangis ayah emak saya melihat saya naik di atas panggung. Dan saya juga tidak pernah bermimpi dan saya tidak pernah bercita-cita ingin jadi ustaz. Kadang saya sedih Bapak Ibu. Ada orang yang katakan Ustaz Arif nggak pondok, nggak tamatan pesantren, nggak pernah ngaji, jadi ustaz. Ini ketetapan Allah. Ini ketetapan Allah. Kalau mereka tidak senang dengan saya ketika saya jadi ustaz, ceramah kemana-mana, jangan salahkan saya, salahkan Allah. Saya nggak pernah minta sama Allah, tapi Allah tetapkan dari kehidupan saya sampai hari ini berdakwah. Saya dakwahkan kebaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu dengar yang saya sampaikan, sehingga saya sampaikan ibu bapak rajin ke masjid, rajin sholat, ikuti apa yang saya katakan. Ada yang orang rajin malas sholat, gara-gara ceramah saya dia rajin sholat, itu kebaikan, dan itu lebih besar pahalanya Bapak Ibu. Maka jangan pernah bosan melakukan kebaikan-kebaikan buat anak-anak muda, remaja-remaji masjid. Adik-adikku, jangan kalian menyerah. Jangan pernah kalian menyerah untuk agama Allah ini. Siarkan terus agama Islam. Nabi saja Bapak Ibu, mohon maaf Pak, Nabi itu orang kaya. Nabi hartanya banyak. Gara-gara dakwah Nabi Muhammad hidup miskin. Awalnya Nabi kaya, gara-gara dakwah miskin. Ini si Arif awalnya miskin, gara-gara dakwah kaya Bapak Ibu. Terbalik dengan Nabi. Terbalik. Jangan bangga ustaz-ustaz yang hari ini banyak harta. Jangan bangga ustaz-ustaz hari ini mobilnya mewah. Jangan bangga ustaz-ustaz hari ini rumahnya bertingkat. Jangan bangga kalian karena dakwah harta kalian bertambah banyak. Karena ini bertolak belakang dengan dakwahnya Rasulullah. Tapi bukan harus kami yang berdakwah ini hidup jadi orang miskin, tidak. Ini adalah berkah dari Allah. Kami diundang, kadang diberikan bisyarah, kadang diberikan sedekah sama jamaah, yaitu mungkin adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak pernah menarik berapa untuk diberikan kepada kami. Jadi anak-anak muda, adik-adik saya, ayo terus siarkan ini agama Islam. Isra Mi'raj siarkan, nanti Muharram siarkan, Ramadan ayo ramaikan ini rumah Allah. Nabi Muhammad meninggal, istrinya sedih, itulah sebab diperjalankan Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah diperjalankan Isra Mi'raj, sebelum terjadi perjalanan itu, Rasul Bapak Ibu dadanya dibelah. Kenapa dibelah? Dibersihkan hatinya. Kenapa dibersihkan? Apakah hati Nabi kotor? Hati Nabi tidak pernah kotor. Jangan pernah bilang hatinya Nabi kotor. Jangankan hatinya Bapak Ibu, kencingnya Nabi aja suci, darahnya Nabi aja suci. Mana buktinya kencing Nabi suci? Sahabat Nabi dari kalangan perempuan, Nabi bangun tengah malam, dia buang air kencingnya di satu wadah. Dia kencing di tengah malam tapi dalam satu wadah. Besok pagi dia mau buang, air sudah tak ada. Datang sahabat yang perempuan bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang kau cari? Aku cari air kencingku yang tadi malam di sini di wadah. Kemana? Siapa yang bawa? Siapa yang buang? Sahabat itu bilang, perempuan itu bilang, ya Rasulullah, aku tadi sudah minum air itu. Itu air kencingku, kata Rasulullah. Tapi aku gak pernah minum air sesegar ini ya Rasulullah. Rasul gak nyuruh buang Pak. Rasul gak nyuruh muntahkan. Kalau najis itu Rasul pasti bilang muntahkan itu. Rasul gak bilang. Abdullah bin Zubair disuruh Nabi buang darah bekam. Abdullah ini buang darah bekam, tapi ingat, jangan ada orang yang melihat ini darah kemana kebuang. Abdullah keluar, sampai di luar, apa yang dilakukan Abdullah bin Zubair? Darah itu bukan dia buang, tapi darah itu diminum oleh Abdullah bin Zubair. Padahal darah bekam Pak. Yang kita tahu darah bekam itu darah kotor. Pulang Abdullah menghadap Rasul, ya Rasulullah, aku sudah laksanakan perintahmu. Rasul bertanya, Abdullah, kemana kau buang? Rasul bertanya, bukan Rasul tak tahu, tapi Rasul bertanya ingin menguji kejujuran sahabat. Kemana kau buang Abdullah? Abdullah bin Zubair bilang, pokoknya ya Rasulullah, kemana aku buang tak ada yang tahu. Di mana yang tahu? Orang darah itu diminumnya Pak. Siapa yang tahu? Abdullah bin Zubair katakan hanya Allah, Rasulnya, dan aku yang mengetahui di mana darah itu.
Rasul bilang, di mana kau buang? Ku minum ya Rasulullah. Rasul marah, tidak. Apa kata Rasul? Abdullah bin Zubair, haram kulitmu disentuh api neraka. Kalau itu najis disuruhkan Rasul dimuntahkan. Maknanya apa? Hari ini ayo, kalau Nabi Isra Mi'raj dadanya dibelah, dibersihkan hatinya yang sudah bersih, bukan hatinya kotor. Hatinya Nabi dibelah, dibersihkan bukan karena kotor, tapi membersihkan sesuatu yang sudah bersih. Kita hari ini bersihkan hati. Bersihkan ini hati, apalagi nyambut bulan Ramadan. Hilangkan iri, hilangkan riya, dengki. Ini kadang-kadang Pak, dengki kita, diri kita tinggi. Bu, Bapak Nabi Muhammad itu pemimpin terbaik dunia akhirat, Pak. Tapi tengok perjuangan Nabi untuk umatnya. Nabi mau meninggal dunia aja, yang dia cari siapa? Umatnya. Ini dunia diluluh lantahkan Allah, air lautan tumpah ke daratan, gunung-gunung, gedung-gedung pencakar langit Allah terbangkan seperti kapas. Di saat itu semua makhluk dimatikan Allah. Manusia mati, binatang mati, termasuk malaikat, semua dimatikan oleh Allah. Di saat itu apa kata Allah? Limanil mulkil yaum. Limanil mulkil yaum, kata Allah. Tidak ada lagi apa-apapun di dunia ini. Allah berseru-seru, mana penguasa-penguasa dunia? Mana hari ini penguasa-penguasa itu yang sombong dengan jabatannya? Keluar. Satu manusia pun tak ada yang muncul, Bapak Ibu. Semua dimatikan Allah. Gunung-gunung, gedung-gedung tinggi seperti kapas diterbangkan Allah dari kiamat. Coba kapas bagaimana kita letakkan di telapak tangan kita hembus, mudah terbang. Begitulah kondisi gunung dan gedung-gedung pencakar langit. Sudah dimatikan Allah, dibangunkan Allah. Jibril Mikail bangun kalian, menghadap Jibril Mikail, Pak. Apa ya Rob? Apa perintah? Turun kalian ke dunia, cari kuburan kekasihku Muhammad, bangunkan dia dari kuburnya, masukkan dia ke dalam surga. Turun Jibril Mikail dari kuburan Nabi Muhammad, keliling-keliling di dunia, tak mereka dapatkan kuburan Nabi Muhammad. Akhirnya Mikail bilang sama Jibril, Bril, ngadu kau sama Allah. Udah capek kita Bril dari cari kuburan Muhammad, gak dapat-dapat. Kau tenang aja kau Il, sibuk kali kau, banyak kali cakap kau, ikut aja lah kau Il. Kira-kira gitulah kata Jibril. Ngadu Jibril, ya Allah udah capek kami keliling-keliling, nggak dapat kuburan Muhammad. Allah bilang apa? Jibril, sujud kalian, sujud orang tua. Di sujud itu Allah berikan petunjuk, mereka temukan kuburan Nabi Muhammad. Dibangunkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad terduduk, dikucek-kucek matanya, tengoknya ke kanan, Jibril, tengok ke kiri, Mikail. Nanya Nabi sama Jibril, ada yauma Jibril, ini hari apa Jibril? Kata Rasulullah. Jibril bilang, ada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini hari pembalasan, baik surga, jahat, buruk neraka tempatnya, kata Jibril. Terus apa kalimat yang kedua diucapkan Rasul? Rasul bilang apa? Aina ummati Jibril, di mana umatku? Ada Rasul nanya di mana ayahnya yang nggak pernah dia lihat. 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. 6 tahun dia dilahirkan, ibundanya pun meninggal dunia. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, dia sabar menghadapinya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, sang kakek meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah di surga.
Ayahnya nggak pernah dia lihat Bu. Tapi bangun dari kubur dia nggak tanya di mana ayahnya. Dia nggak tanya di mana anaknya. Pak, kita berangkat lagi pulang sore bekerja Pak, capek lelah seharian. Begitu pulang belum nyampe rumah, udah dari jauh anak kita lihat kita Pak, udah dia kejar ayah umur 5 tahun, umur 3 tahun Pak. Kadang-kadang kita jongkok, kita sambut dia larinya kita peluk. Ketika kita peluk tubuh anak kita Pak, capek lelah seharian bekerja, hilang seketika itu. Betul Pak? Capek kita hilang Bu. Karena apa? Karena anak Nabi bangun dari kubur nggak ada, nanya anaknya di mana. Dan dia tanya siapa? Di mana umatku Jibril? Kita yang duduk di sini Bu ditanya sama Rasul. Itulah sayangnya Rasul sama kita. Nggak tahu kami Jibril di mana umatmu. Terus ngapain kalian datang? Kami disuruh Allah. Ngapain bawa kau ke surga? Jadi kita mau ke surga, iya. Ayo berangkat. OTW orang itu ke surga. Naik buruk, tartik. Ini buruk naik tartik Jibril Mikail Nabi kan tarik 3 orangnya. Makanya kalau kantor polisi kalian ke pelantas tarik 3, prit, kok tarik 3 kalian? Sunnah Rasul Pak bilang. Insya Allah pasti kena tilal kalian. Sampai di surga, Nabi Muhammad risih, Nabi Muhammad sedih, galau. Nggak mau dia masuk, sujud dia. Sujud. Muhammad, kenapa kau sujud? Izinkan aku keluar dari surga ya Allah. Untuk apa? Apakah surga kurang nikmat? Nikmat ya Rabb. Apa yang kurang lagi? Nggak ada, semua cukup. Semua ada ya Allah, kata Rasulullah. Wifi ada, gratis. Semua ada, susu ada, tisu ada. Tisu pun nggak ada. Tisu pun nggak ada. Makanya aku bawa serban kalau ceramah. Ini lagu nanya serban. Nah kalau berkeringat nah. Kadang-kadang panitia nyiapkan tisu kan. Inilah serban. Inilah kegunaan serban bu, bukan untuk gaya-gayakan yang jadi ustadz ini enggak. Kegunaannya pertama itu ngelap keringat. Yang kedua, bontot banyak kali nggak bisa dibawa, tinggal bentang serban awak sama suka. Kayak buntilan kan. Itu gunanya serban. Semua lengkap ya Rob. Terus apa yang kau sedihkan? Aku sedih di mana umatku? Apa mau Muhammad izinkan aku keluar dari surga ya Allah? Untuk apa aku mau dari umat ya Allah? Itu Bapak mohon maaf, mohon izin saya. Nabi Muhammad udah dapat nikmat di surga, dia tinggalkan. Untuk siapa? Kenapa dia tinggalkan? Untuk siapa itu dia tinggalkan? Umatnya. Udah dapat nikmat. Itu Rasul. Aku mau tanya sama Bapak Ibu, ada nggak pemimpin kita begitu sekarang? Di sini ada nggak Panjat Pinang 17 Agustus? Hah? Ada? Ada nggak Panjat Pinang di sini? Ustaz, kalau Panjat Pinang cocoknya di atas atau di bawah? Ngejek kalau bilang aku di bawah. Urus begini di bawah. Ngejek aku. Yang lebih capek di bawah atau di atas? Tapi yang di bawah itu tak pernah marah, tak pernah kecewa. Yang di bawah nggak peduli, mau hidungku kau pijak lah, pijak, kepala ke kanan, pijak kau lah pijak. Kadang-kadang mohon maaf bu, celana dipijak orang pelorok, celana dia pelur juga. Tapi dia nggak peduli, nggak apa-apa, kau pijak nggak apa-apa. Yang penting kau nyampe ke atas. Tapi kalau kau udah nyampe ke atas, di atas itu kan banyak hadiah, betul nggak? Hadiah itu nikmat. Kalau udah kau nyampe ke atas, ambil itu nikmat, bawa ke bawah. Di bawah kita bagi-bagi, betul nggak? Begitu nggak Panjat Pinang? Kita kadang-kadang ribut cokol-cokolan gara-gara nomor 1, nomor 2, NPWP, nomor piro, wani piro. Sibuk kita cokol-cokolan Bapak Ibu. Kita dipijak-pijak di bawah, kita dulang mereka nyampe ke atas. Begitu nyampe ke atas, dapat nikmat, tak pernah dibagi-bagi mereka nikmat itu dengan kita yang di bawah. Betul nggak? 17 Agustus tiap tahun diperingati. Panjat Pinang harusnya jadi filosofi, harus jadi pelajaran buat para pemimpin bangsa ini. Ini harus jadi pelajaran. Jangan tiap tahun dibuat tapi kita nggak ambil pelajaran. Ayo anak-anak muda hari ini,
di tangan pemuda-pemudi kokohnya sebuah bangsa, di tangan pemuda-pemudi kokohnya sebuah agama. Maka ayo, ingatan Isra Mi'raj ini jadikan pemuda-pemudi kita Pak orang-orang yang punya kualitas, bukan hanya mereka disupport dengan dukungan mental, tapi ayo materi berapa yang udah kita kasih buat anak-anak muda kita. Aku mau tanya, ini pakaian kalian siapa yang belikan? Hah? Beli sendiri? Iya, maksudnya mak kalian sendiri yang beli. Dari mana uangnya? Dari bapak kalian kan? Itu maksudku. Tadi pakai pelipat kerados seluruh kita Pak, infak untuk anak yatim. Kalau aku hari ini pancing Bu, mohon maaf Bu pancing, aku yang mancing, mana kota infak? Ayo keluarkan uang bapak ibu untuk beli pakaian seragam anak muda ini. Mana kota infak? Sini kota infak. Nah, aku yang mancing. Sini mana kota infak? Biar baju baru kalian cepat. Cepat. Hah? Mau nggak untuk anak kita ini bukan untuk anak orang? Mau nggak sini? Ini. Nah, ku tengok dulu untuk anak-anak kita. Kelilingkan kotanya. Ayo sambil selawatan kita Pak, mudah-mudahan berkah ini rezeki kita yang kita keluarkan malam hari ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Terus sallallahu ala. Bantu. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Ayo Pak, untuk anak-anak kita terus selawat. Sallallahu ala Muhammad. Harta enggak kita bawa mati Bapak Ibu. Itu uang bukan untuk masjid, bukan untuk kedua panitia, tapi itu uang untuk anak-anak remaja kita. Tapi saya pesankan, duit yang dapat ini bukan untuk kalian bagi-bagi pribadi. Kalian beli pakaian kalian. Kalau kurang, anukan sama ketua panitia. Insyaallah Ustaz. Terus Allahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu, rezeki yang Bapak Ibu berikan dilipat gandakan oleh Allah. Tunggu keajaiban sedekah kita. Jangan pernah ragu mengeluarkan harta kita untuk agama Allah. Insya Allah yang kalian dapat ini kumpulkan berapa cukupnya kalian belikan pakaian baru kalian untuk panitia peringatan tahun baru Islam ke depannya. Insya hidup generasi muda, hidup remaja-remaja masjid. Memberikan semangat sama anak muda kita, nggak cukup doa Bu. Khadijah itu habiskan hartanya untuk Islam. Perang Badar itu pakaian perang, senjata perang, kendaraan perang, itu semua harta milik Khadijah. Fatimah disuruh sama Khadijah, Fatimah datangi ayah kau, bilang sama ayahmu supaya dia sisakan satu jubahnya buat ibu.
Untuk apa ibu coba ayah? Buat kain kapan ibu nanti kalau meninggal dunia. Kenapa nggak ibu yang minta langsung sama ayah? Kata Fatimah. Khadijah bilang, malu nak ibu minta sama ayah. Padahal bu, hartanya habis untuk suaminya ketika dia jadi miskin. Malu untuk meminta kepada suami. Fatimah ngadu sama Rasulullah. Ya, tadi ibu pesan, ayah sisakan 1 jubah ayah untuk kain kafannya nanti meninggal dunia. Rasul datangnya Khadijah. Apa kata Rasulullah? Fatimah, Khadijah istriku, apa kau menyesal menikah denganku wahai Fatimah? Apa kata Khadijah? Apa kata Khadijah Bapak Ibu? Ya Rasulullah, suamiku, kekasih Allah, ya Habibullah, demi Allah, aku tidak pernah sedikit pun menyesal ketika menikah denganmu sampai dengan detik ini. Serius kau tidak menyesal istriku Khadijah? Serius ya Rasulullah, demi Allah. Bahkan aku bangga memiliki suami seorang nabi yang mulia, seorang manusia yang paling mulia. Tapi kan hartamu habis gara-gara aku wahai istriku Khadijah. Apa kata Khadijah Bapak Ibu? Khadijah bilang, Bang, ya Rasulullah, kekasih Allah, Habibullah, hari ini aku memang udah jadi orang miskin, gak punya apa-apa lagi. Tapi jikalau aku mati, aku sudah dimasukkan ke dalam kubur, kau ingin berdakwah suamiku ya Rasulullah. Dalam dakwahmu kau ingin melewati jembatan, ingin melewati lautan. Lautan itu tidak ada jembatan. Maka kau gali kuburanku, ambil tulang belulangku, jadikan tulang belulangku itu jembatan buatmu menyeberangi lautan itu. Bayangkan Bapak, itulah Khadijah. Kita nggak cukup mendukung anak-anak muda kita hanya dengan mentor. Ayo maju-maju, nggak cukup. Bantu mereka dengan materi. Datang mereka ke rumah, ayo kasih harta yang ibu kasih itu jangan ibu lihat siapa yang datang. Saya tekankan Pak, jangan lihat siapa yang datang, tapi lihatlah siapa yang menggerakkan mereka datang ke rumah ibu. Datangnya orang ke rumah ibu meminta sedekah, meminta infak, itu sebenarnya adalah cara Allah menunjukkan bahwa ibu bapak hamba yang disayang oleh Allah. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah lewat infak, sedekah atau zakat ataupun yang lain-lain. Maka ayo Bapak Ibu, mudah-mudahan itu duit kalian hitung, udah kalian hitung duitnya sekarang, kalian umumkan di sini. Biar MC yang umumkan berapa dapatnya. Jangan ada saling menutupi, keterbukaan itu lebih indah ya. Nanti kadang-kadang ini masalah duit ini sensitif, nanti uang sekian siapa ini ngambil apa, ini panitia ada bendahara, kasih sama bendahara, panitia bendahara kepanitiaan yang pegang. Insya Allah Muharram besok udah baju baru, walaupun tak aku yang undang nggak apa-apa Pak, tapi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi kebaikan juga buat saya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak Ibu, sudah dibelah hatinya Rasul jalan dari masjid ke masjid Pak, dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Maknanya ayo Bapak Ibu kita makmurkan masjid, bukan mencari kemakmuran di masjid. Ayo hidupkan masjid, bukan cari kehidupan di masjid. Cari, makmurkan, isi jemaahnya, ramekan, hidupkan masjid. Terkhususnya di bulan Ramadan ini anak-anak ya. Ya anak-anak muda ramekan ini masjid, yang laki-laki ramekan ini masjid bulan Ramadan, yang perempuan tadarusan di sini, hidupkan syiar. Dan hari ini azan disuruh dikecilkan, saya katakan jangan dikecilkan, tapi juga jangan dibesarkan. Udah kita ambil jalur tengah, jangan kita mau terpancing, jangan mau kita terprovokasi. Ada orang bilang ketika Menteri Agama nyuruh itu azan dikecilkan, ayo kita tambah doa, nggak usah begitu, itu namanya memperkeruh suasana. Udah kita yang adem-adem saja, yang sudah ada udahlah, jangan dikecilkan. Gubernur kita juga, Gubernur Sumatera Utara tidak menyuruh kepada kita untuk mengecilkan volume azan. Tetaplah yang ada, jangan juga ditambah-tambah. Supaya apa? Supaya persatuan dan kesatuan kita kuat di kampung kita ini. Jangan berpecah belah. Insya Allah Islam itu indah kalau kita menghargai sebuah perbedaan. Perbedaan bukanlah perpecahan, tapi perbedaan itu adalah keindahan. Kalau tidak ada perbedaan Bapak Ibu, maka tidak ada saling menghargai. Kalau tidak ada perbedaan, maka tidak akan ada saling menghormati. Maka inilah gunanya perbedaan. Jadikan perbedaan itu adalah untuk menyatukan kita, bukan untuk memperpecah belah kita. Yang terakhir, Rasul diminta Allah
untuk berjumpa dengan Allah. Bukan Rasul yang minta, tapi Allah yang minta. Beda dengan Nabi Musa, Pak. Nabi Musa dia yang minta berjumpa dengan Allah, tapi Rasulullah bukan Rasul yang minta, Allah yang minta. Nabi Musa ketika ingin berjumpa dengan Allah, dia pakai sandalnya. Allah bilang, Musa, lepaskan sandalmu, jangan kau pakai sandal ingin berjumpa denganku. Nabi Musa lepaskan, Pak. Ketika Nabi Muhammad dipanggil Allah, Nabi Muhammad tahu, Pak. Nabi Muhammad mengetahui yang terjadi kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa memakai sandalnya berjumpa dengan Allah, Allah suruh dibuka. Nabi Muhammad takut, Nabi Muhammad malu kalau nanti ditegur oleh Allah. Sebelum Allah tegur dia lepaskan sandalnya. Tapi apa kata Allah? Kekasihku Muhammad, jangan kau buka sandalmu, pakai sandalmu ingin berjumpa denganku. Sandalnya Nabi jumpa sama Allah. Sementara malaikat Jibril hanya sampai langit ke-7, tidak sanggup berjumpa dengan Allah. Muhammad tanya kepada Jibril, Jibril, kenapa kau tidak mengantarkanku terus berjumpa dengan Allah? Kenapa sampai di sini Jibril kau antarkan aku? Dari awal kau temani aku, dan sekarang kau tinggalkan aku, Jibril. Kau tahu nggak, Jibril, kalau ditinggal itu sakit, Jibril. Apalagi ditinggal saat sayang-sayangnya, Jibril. Mudah ini. Aku nggak bisa menembus Muhammad. Aku nanti hancur, aku binasa. Kenapa binasa? Kan kau diciptakan Allah dari cahaya, Jibril. Iya betul, aku diciptakan dari cahaya, tapi aku Allah ciptakan dari nurnya kamu Muhammad. Sementara kamu diciptakan Allah, Allah itu langsung dari nurnya Allah. Hanya nurnya Allah yang mampu berjumpa dengan Allah. Jibril tak sanggup, tapi sendal Nabi berjumpa dengan Allah. Lebih mulia sendalnya Nabi ketimbang malaikat Jibril. Apalagi kita, Bapak Ibu, lebih mulia sendalnya Nabi daripada kita mungkin, Bapak Ibu. Tapi kita bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat. Kapan Rasulullah diperintahkan Allah sholat lewat perjalanan Isra dan Mi'raj? Mi'rajnya naik menjemput ibadah sholat. Di saat itulah Rasul berjumpa dengan Allah. Disitulah kesuksesan seorang hamba, Bapak Ibu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, ayo, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Al-farqu bainar rajula wal kafir as-shalah. Pembeda antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Infak Islam ada, agama lain juga ada. Sedekah di agama lain juga ada, Pak. Zakat di agama lain juga ada. Islam naik jalan-jalan, umroh, haji ke tempat yang kita anggap mulia. Mereka juga punya tempat-tempat yang mereka anggap mulia. Semua ibadah dalam Islam ada di agama yang lain, tapi sholat tidak ada di agama lain. Sholat hanya ada di agama Islam. Makanya ibadah sholat adalah ibadah yang paling penting di dalam agama Islam. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini mampu menjadikan kita hamba-hamba Allah yang terus mau mengkoreksi diri kita, membersihkan hati kita, terus memakmurkan masjid dan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu adalah ibadah yang paling penting. Awwalu ma yuhasabu bihi aqdi yaumal qiyamati sholat. Amal yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Idza sholahat sholahat sa'iru amali. Apabila baik sholat kita, maka ibadah yang lain ikut baik. Fa idza fasadat fasada sa'iru amali. Tapi kalau ibadah sholat kita rusak, maka infak, sedekah, zakat dan kebaikan-kebaikan yang lain semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Banyak untayan kata keluar, lama waktu berbicara, mungkin banyak salah dan khilaf. Saya adalah hamba yang doib, hamba yang fakir, bukanlah hamba yang memiliki kekuasaan. Hanya Allah yang maha kuasa. Banyak khilaf, banyak salah. Saya atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya memohon ampun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci.
Kalau ada kata saya yang salah, tolong jangan lapor ke polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata saya yang salah, tolong jangan ceritakan ke mana-mana. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata saya yang salah, maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, yang matahin kurang kerjaan. Kalau ada kata saya yang salah, mohonlah saya dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau nggak ada sumur di ladang, jangan kita nggak mandi-mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Buah mangga, buah pepaya, itu aja lah ya. Buah cempedak, buah sirsa, buah durian, buah semangka, itulah nama-nama buah-buahan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Motor tank bawa kayu, thank you, I love you. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.